Satrio Piningit. Nggih. Satrio Piningit itu ya orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola hartanya yang akan dimanfaatkan untuk umat manusia. Umat manusia. Oh, nggih. Dan itu harta suci sebetulnya. Harta suci. Jadi nanti kalau ini Nusantara sudah mulai menunjukkan sistemnya, maka tidak akan ada negara yang miskin. Tidak ada negara miskin, rakyatnya pun tidak ada yang miskin, semua sejahtera. Karena dibimbing semua. Sama negara-negara manapun yang mengajukan, yang sudah dana ampera amanat penderitaan rakyat itu kan untuk seluruh dunia. Oh, bukan hanya untuk Nusantara. Bukan Indonesia. Dimanapun negara itu membutuhkan, kita mengeluarkan dana ampera itu. Oh, begitu. Tapi karena Bung Karno mengatakan bahwa yang nomor satu adalah Indonesia, baru akan dikeluarkan semua seluruh negara. Jadi kuncinya itu di Indonesia. Kalau Indonesia presidennya mau menandatangani untuk kesejahteraan rakyat, baru negara lain bisa diberikan. Oh, begitu. Karena Bung Karno yang membuat sistem itu berarti kan negaraku dulu dong. Iya. Baru yang lainnya boleh. Sedangkan negara-negara lain sekarang sudah menunggu semua. Kemudian tadi Romo dijelaskan dana amanah ini, dana suci itu bisa dijelaskan lebih detail ya. Dana suci ini memang benar-benar dari zaman ke zaman itu sudah dibentuk oleh Tuhan melalui orang-orang yang ditunjuk beliau. Dan pada tahun 1955 itu dibentuklah suatu sistem bagaimana sistem rolling program, sistem uang itu berputar yang mengeluarkan uang dari per hari merubah menjadi per menit, per jam, per menit. Sekarang sudah mampu per detik dengan kekuatan satelitnya. Nah, inilah kekuatan yang sudah dibuat oleh sistem oleh Tuhan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Itu mulai tahun 55. Tahun 55. Luar biasa. Nah, jadi 1955 sudah masuk yang namanya masa manusia sudah mulai mempelajari tentang digital. Sebelumnya kan belum. Nah, digital dengan teknologi mulai. Nah, itulah terus buat sistem masuk anggaran itu masuk. Oh, bisa dibuat per hari. Masuk. Gerak digoyangkan lagi, servernya bisa per jam. Gerak lagi sampai sekarang bisa per detik. Sekarang per detik. Dari perputaran anggaran itu. Anggaran itu sudah menguasai seluruh dunia. Kalau dana itu diambil, negara itu kan selesai, sudah berhenti. Karena yang membuat akte kelahiran setiap negara itu ya orang yang ditunjuk sama Tuhan. Yang dikatakan di Nusantara ini, beliau mempunyai akte kelahiran setiap negara. Yang sekarang dikatakan apa? Satrio Piningit maksudnya. Satrio Piningit. Ya, sekarang sedang dikatakan bahwa Satrio ya. Sekarang dikatakan Satrio Piningit. Satrio Piningit itu ya orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengelola hartanya yang akan dimanfaatkan untuk umat manusia. Umat manusia. Oh, enggak. Dan itu harta suci sebetulnya. Harta suci. Jadi walaupun setiap negara itu kalau mau siapapun yang mau mendirikan negara itu selalu lapor, karena mereka butuh yang namanya kolateral. Ya toh, namanya negara A, saya mau bikin negara, ya nggak akan terjadi kalau tidak ditangani pemilik kolateral. Karena pemilik kolateral itu setelah memberikan kepada negara tersebut yang baru, maka akan bisa berhak mencetak uang. Ya toh. Syaratnya menjadi memiliki negara harus bagaimana. Saya melapor ke PBB, saya mau bikin negara ini karena saya nggak setuju. Nah, di PBB nanti dirapatkan bersama, oke setujui, baru nanti pemilik kolateral menandatangani untuk membantu kolateral diserahkan kepada negara baru tersebut. Nah, maka negara tersebut akan muncul
negara namanya apa. Ya, bisa mencetak mata uang. Koletral itu kayak apa? Produknya penciptaan uang itu tadi. Dan kita sebagai Nusantara, kita memegang yang 60%. 40% uangnya diedarkan di negara tersebut. Yang 60% itu tetap kita pegang di bank sebagai jaminan. Jika negara tersebut mengalami kehancuran, maka yang 60% ini kita berikan. Jadi kalau langsung nyetak uang 100% itu langsung digunakan sama mereka, negara tersebut tidak bisa. Kita hanya menyerahkan 40%. Yang 60% dipegang oleh Nusantara, pemilik koletral lah. Itu berarti Nusantara juga membina berbagai negara ini tadi. Bentuknya seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau Nusantara sudah mulai menunjukkan sistemnya, maka tidak akan ada negara yang miskin. Tidak ada negara miskin, rakyatnya pun tidak ada yang miskin, semua sejahtera. Karena dibimbing semua. Jadi pemerintah setiap negara itu akan membimbing rakyatnya untuk bagaimana menjadi pengusaha yang baik, penghasilan yang baik. Kontrol sistemnya itu luar biasa. Karena dengan sistemnya sudah dengan satelit, dengan digital satelit yang buat kontrol semua. Satu persatu bisa terlihat. Jadi kalau tadi kan ada jaminan rakyat Indonesia tidak kelaparan dengan adanya Ampera tadi ya, karena nanti Nusantara juga ikut mengatur dunia. Apa bantuan ke rakyat di negara lain juga sama ada gitu? Sama, negara-negara manapun yang mengajukan yang sudah dana Ampera amanat penderitaan rakyat itu kan untuk seluruh dunia. Oh, bukan hanya untuk Nusantara? Bukan Indonesia. Dimanapun negara itu membutuhkan, kita mengeluarkan dana Ampera itu. Oh begitu. Tapi karena Bung Karno mengatakan bahwa yang nomor satu adalah Indonesia, baru akan dikeluarkan semua seluruh negara. Jadi kuncinya itu di Indonesia. Kalau Indonesia presidennya mau menandatangani untuk kesejahteraan rakyat, baru negara lain bisa diberikan. Oh begitu. Karena Bung Karno yang membuat sistem itu berarti kan negaraku dulu dong. Iya. Baru yang lainnya boleh. Sedangkan negara-negara lain sekarang sedang menunggu semua keputusan dari presiden. Dikuatkan untuk berani menandatangani. Untuk menghilangkan paham kapitalisme, paham imperialisme, semua harus dihilangkan dari bumi Nusantara itu. Indonesia harus berhasil. Kalau nggak berhasil ya kita nunggu ada presiden seperti Bung Karno lagi. Kapan presiden seperti Bung Karno itu muncul? Moga-moga ya Satrio Piningit ini. Satrio Piningit itu. Jadi manusia yang seperti Bung Karno yang hanya berpikir untuk rakyat. Yang beliau katakan Marhain. Marhain dan Marhain itu adalah yang nomor satu. Iya tak?